97.4 Gloria FM. Selamat siang kawan Gloria. Seperti yang sudah kita informasikan melalui Facebook dan juga melalui siaran on air kawan ya, untuk kesempatan di siang hari ini di edisi Senin 28 Juni 2021 kita akan mendengar kembali bagaimana Dewan di DPRD Kabupaten Lumajang untuk membahas topik-topik yang sudah kita sinergikan, dan yang pasti kita di program Dewan Mendengar untuk kesempatan di siang hari ini. Program Dewan Mendengar bersama Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang yang membidangi ekonomi dan pembangunan. Dan nanti kita akan terkait dengan topik kita pengembangan perdagangan di pasar-pasar bagi masyarakat Lumajang. Dan untuk siaran kita hari ini masih menjaga protokol kesehatan dan disiarkan oleh Facebook Gloria Paramita Lumajang. Dan yang pasti Anda nanti bisa kembali bertanya kawan, bisa melalui telepon di 884702 atau juga 082143033974. Program Dewan Mendengar, Dewanku Jempol. Dan sudah hadir di studio Radio Gloria FM bersama Wakil Ketua Komisi B, Bapak Dr. Andes Haji Swiksan MM. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Swiksan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, prokes harus tetap kita galakkan. Betul, sehat selalu ya Pak Swiksan. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik. Kawan Gloria, peran pasar dalam perekonomian sangatlah vital. Bahkan pasar diibaratkan sebagai jantung perekonomian. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang menggantungkan kelangsungan hidupnya dengan kegiatan di pasar, sehingga dinamis dan lesunya perekonomian akan tampak dari berlangsungnya kegiatan di pasar. Segala bentuk perdagangan di pasar selalu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun bagaimana strategi, inovasi, pengembangan serta peningkatan perdagangan di pasar-pasar di Lumajang untuk saat ini dan kedepannya, pastinya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita akan sharing bersama Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang bersama Pak Swiksan. Pak Swiksan, bagaimana Komisi B melihat sejauh ini arus pengembangan perdagangan umumnya di pasar-pasar di Kabupaten Lumajang ini, Pak? Monggo silakan. Terima kasih. Mas Sinten iki? Iya, dengan Delon, Pak. Mas Delon. Bapak Ibu sekalian hormati, pencinta pendengar Gloria Paramita. Alhamdulillah kita saat ini masih diberi kesehatan dapat bertemu kembali dengan Dewan Mendengar khususnya dari Komisi B. Bapak Ibu sekalian saya hormati, khususnya kepada para pendengar yang ada di Gloria Paramita. Dalam kondisi COVID seperti ini, otomatis kita jangan sampai kondisi perekonomian itu lumpuh total. Akan tetapi, bagaimana kita harus mengembalikan perekonomian ini sedikit demi sedikit bangkit dan bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Karena di Kabupaten Lumajang ini, di Dinas Perdagangan, salah satunya di bidang pasar ini, kita sudah banyak punya pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional yang tersebar di 21 kecamatan ini lebih kurang 25 lebih. Ini pasar pemerintah dan masih ada pasar-pasar yang dimiliki oleh desa atau kelurahan masing-masing. Hal ini tentunya harus tetap kita lestarikan, kita budayakan, dan kita modernisasi. Dan bagaimana dengan kondisi COVID saat ini pasar bisa beraktivitas. Otomatis dari beberapa pasar milik pemerintah kita harus tetap menghidupkan kembali, memperdayakan kembali, karena pasar tradisional ini adalah ciri khas yang ada di Indonesia. Satu-satunya pasar yang ada di dunia yang punya pasar ciri khas tradisional ini adalah pasar yang ada di Indonesia. Khususnya saat ini kita yang ada di Pasar Lumajang. Suatu misal pasar baru yang ada di Kabupaten Lumajang ini bisa menampung para petani-petani kita baik dari Argosari, Ranupani atau di persekitaran Kabupaten Lumajang. Baik itu pedagang sayur mayur, ikan segar atau ikan sapi dan seterusnya, maupun kebutuhan empon-empon atau boleh dikatakan kebutuhan bumbu yang ada di dapur. Nah, hal ini harus tetap kita lestarikan. Akan tetapi dengan kondisi saat ini kita harus juga beralih teknologi atau dengan menggunakan digital. Nah, itu dia. Sebelum kita masuk ke pasar, tentunya harus ada prokes yang harus kita jalankan, sehingga teman-teman Komisi B sudah seringkali menyampaikan bahwa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ini kewajiban yang mutlak.
apalagi ditambah 2. Nah, bagaimana kalau pasar ini tidak boleh berkerumun? Ini kan tidak mungkin. Betul. Akan tetapi kita himbau kepada pengguna pasar, pendatang yang mau belanja ke pasar ini, sebelum kita ke sana itu kita pastikan bahwa kita itu dalam kondisi sehat dulu, agar tidak ada penyebaran varian yang baru. Dan barang yang dagang pun sebelum dibongkar ini tentunya harus kita semprot agar supaya barang itu bebas daripada virus corona, agar nanti pemakai daripada masyarakat Lumajang ini supaya tetap sehat. Terus kondisi pasar dulu, saya ceritakan dasar-dasarnya dulu. Kondisi pasar ini setiap 1 hari sekali Dinas Perdagangan sudah melakukan penyemprotan agar tempat-tempat yang selalu dikerumuni lalu lalang manusia ini dalam kondisi sehat, steril. Otomatis ini juga membutuhkan tenaga dan pembiayaan. Cuma demi kesehatan apapun harus kita lakukan, sehingga ekonomi kita yang bangkit dari step by step ini harus tetap kita lakukan. Nah, dengan kondisi pasar yang tradisional saat ini, kita sudah menghimpun para pedagang menggunakan WhatsApp, menggunakan nomor HP. Tujuannya apa? Agar pembeli ini tidak perlu datang juga ke pasar. Kalau suatu misal kita butuh ikan asin, oh pedagang ikan asin, nomor HP-nya, nomor WA-nya ini. Dan mereka juga harus siap, hitungannya kalau memang mereka on air untuk melayani maksimal daripada customer, juga bisa mengantar atau menggunakan jasa yang lain seperti Gojek dan seterusnya. Begitu juga daging dan seterusnya, ini sudah ada binaan daripada Dinas Pasar, bidang pasar. Otomatis ini sudah mulai melakukan hal itu agar menjadi pasar tradisional yang milenial. Nah, itu. Pasar tradisional yang milenial otomatis ini butuh waktu dan butuh sumber daya manusianya. Betul. Nah, dari sini nanti akan terbentuk pasar tradisional yang modern atau milenial. Di pasar modern pun di sini di Lumajang sudah ada 3, bahkan berdiri pasar-pasar modern yang lain. Ada Indomaret, Alfamaret, Basmala, KMKT tidak salah ya, KMKT dan yang lain. Nah, ini pun juga harus menggunakan prokes. Dan di sini di bidang pasar, di pasar modern pun sudah bisa menerima barang-barang dari masyarakat Lumajang dengan ketentuan standar yang telah ditentukan, dengan kemasan yang bagus, dengan masa expired yang jelas. Tentunya sudah mendapatkan izin daripada Dinas Kesehatan agar barang yang kita konsumsi ini betul-betul bebas dari segala barang expired. Dan customer kita harus juga mendapatkan perlindungan agar supaya barang yang kita beli sudah mengeluarkan uang akan tetapi tidak mendapatkan barang yang masih segar. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Terus bagaimana dengan infrastruktur pasar? Pasar tradisional ini arahnya nanti ke depan pasar tradisional yang modern. Artinya di saat nanti APBD kita mencukupi dengan kebutuhan pembangunan pasar, di samping 1 juta pasar yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, ini kita berkeinginan membangun pasar yang modern. Artinya tidak meninggalkan tradisi tradisionalnya, karena pasar tradisional itu ada pedagang kambing, ada transaksi sayur mayur yang masih segar. Ini pun kan tanpa batas, identik dengan kondisi saat ini. Dan nanti arahnya nanti di saat nanti kita punya kecukupan APBD, pasar tradisional ini bisa menyediakan lantai 1 untuk suatu misal untuk sayur mayur, lantai 2-nya mungkin untuk daging ikan dan seterusnya, ketiganya mungkin ini tempat bermainnya anak-anak, biar mereka nanti di sana ke pasar bisa berkreasi di pasar sehingga anak-anak tidak jenuh. Yang keempat mungkin ada food court dan seterusnya. Ini arah daripada pembangunan pasar yang ada di Kabupaten Lumajang dengan kecukupan APBD. Saat ini kita tidak bisa berbuat banyak dikarenakan pandemi Covid. Semua anggaran yang di Kabupaten Lumajang ini sudah fokus kepada kesehatan masyarakat Lumajang. Iya. Nah, kita ini sangat menarik sekali. Tadi terkait dengan
istilahnya pasar bisa juga secara online, COD, Betul. cash on delivery, Iya. pesen ikan langsung nyampe. Nah terkadang ini masyarakat ini yang masih apa ya Pak ya, memang sudah tahu, sudah paham bahwasanya kita ini masih dalam masa pandemi, tapi tidak puas begitu rasanya kalau tidak memilih langsung. Nah, ini permasalahannya yang ada di sini. Nah, adakah sosialisasi baik dari Komisi B sendiri atau juga Dinas Perdagangan, Pak, yang menggencarkan ya program-program seperti ini sehingga masyarakat nanti diusahakan tidak berkerumun dalam satu waktu, dalam satu tempo begitu. Terima kasih, Pak. Ini sebenarnya tentang sosialisasi atau promosi atau apapun bentuknya. Ini sebenarnya ini kan masih dipegang oleh golongan milenial. Karena orang-orang yang sudah ada di pedesaan atau usia yang tua-tua ini kan tidak menggunakan gadget atau Android. Nah, ini membangun sumber daya dari pasar tradisional untuk menjadi pasar tradisional yang milenial ini juga butuh waktu. Kapan lagi dimulai ya? Mari dimulai dari sekarang. Otomatis yang muda-muda nanti ini akan mengendalikan suatu perdagangan yang saat ini sudah berjalan. Dengan digital, dengan Android, sudah dunia dalam genggaman. Otomatis suatu saat nanti pasti akan ternikmati hal itu. Walaupun saat ini masih belum maksimal. Mungkin proses ya, Pak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih belum tentu maksimal. Karena ciri khas daripada pasar tradisional itu ada lalu lalang, mereka bisa bertransaksi langsung dan bertemu langsung. Hanya saja saat ini kita harus beralih kepada digital karena saat ini adalah pandemi. Sehingga untuk berkerumun atau berbelanja langsung, kalau memang betul-betul sesuatu yang tidak amat, sudah kita lebih baik lewat dunia digital. Bukan berarti kita melarang, akan tetapi ekonomi di dunia pasar pun harus tetap bangkit minimal dipertahankan. Karena di situ tempat transaksi segala kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang. Ya, berarti perdagangan di pasar-pasar baik tradisional yang ada di Kabupaten Lumajang ini tidak ada matinya, Mas. Mulai dari awal pandemi sampai dengan sekarang begitu ya, Pak. Karena memang ini adalah pusat perekonomian begitu. Betul. Kalau dihitung secara pendapatan yang ada di Dinas Pasar, pendapatan untuk penyumbang PAD yang ada di Kabupaten Lumajang memang di tahun 2019 kita ketahui Februari atau Maret itu sudah mulai kena pandemi di seluruh dunia, bahkan masuk di Indonesia mungkin 2019 bulan 2 atau bulan 3. Dampaknya tahun 2020 ini kelimpungan betul tataran ekonomi yang ada di Indonesia, bahkan pertumbuhannya amat sangat lambat bahkan berkurang. 2021 kita sudah terbiasa dengan kondisi saat ini dan masyarakat sudah mulai sadar bahwa COVID itu adanya. Dan pakai masker cuci tangan ini kan sudah budaya, ada new normal dan seterusnya, sehingga mereka sudah sering kali belanja di pasar pun sudah mulai berhati-hati. Artinya mereka begitu pegang sayur, pegang uang, setelah keluar dari pasar kita berharap di samping pakai disinfektan mungkin mereka pakai cuci tangan agar mereka pulang ke keluarganya, ke rumahnya ini dalam kondisi sudah steril. Nah, hal ini akhirnya ekonomi yang dimulai dari pasar ini sudah bangkit. Kalau tempo hari 2019, 2020 ini mati suri betul. Karena ada penyekatan di luar kota Kabupaten Lumajang sehingga barang-barang yang sebenarnya masuk jualan di Lumajang sudah tidak bisa karena kita harus betul-betul daerah yang maunya red sekarang sudah orange lagi. Ini kita akan harus kita bangkitkan agar kesadaran tinggi, akan tetapi ekonomi yang di pasar prokesnya harus tetap kita gunakan, kita jalankan. Jadi kita memang masih fokus kepada pandemi COVID-19. Betul, gitu ya, Pak, ya. Akan tetapi tidak boleh mematikan pasar tradisional. Nah, itu harapannya. Harapannya seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, setelah belanja dan lain sebagainya, diharapkan istilahnya apa ya, orang yang datang ke pasar ini juga menerapkan prokes dan di pasar-pasar sekarang sudah ada gentong, sudah ada cuci tangan dan lain sebagainya. Paling tidak menjawab ya dari kekhawatiran masyarakat gitu untuk datang ke pasar begitu ya Pak. Betul. Dan harapan kita setelah mereka belanja dari sekian titik kan sudah ada cuci tangan ya, pakai masker selalu, spanduk banner pun sebenarnya Pak Bupati dan Wakil Bupati selalu jaga jarak, cuci tangan sudah kita pasang di sana. Dan harapan kita juga mengingatkan kepada masyarakat kita, karena di saat ketemu orang banyak kita pulang bawa belanjaan, terutama ya maaf banget ini. Nah,
Kalau bisa bajunya pun jangan sampai masuk rumah dulu agar supaya itu dia. kondisi kita sampai steril. Atau kita pakai disinfektan, semprot total kita sudah oke selesai. Karena memang pasar ini tempat berkumpulnya Segala banyak orang dari berbagai daerah. Cuma Betul. kalau datangnya ini maaf, kalau masyarakat datang dari Ranupani, Argosari, Senduro, ini kayaknya mereka bebas teko corona secara kasat mata. Akan tetapi secara swab dan inus dan semuanya kita kan tidak tahu. begitu. Tidak tahu. Lebih hati-hatilah dalam beraktivitas di pasar. Dan alhamdulillah pasar kita sudah mulai membaik. Pertumbuhan pendapatan sudah mulai bagus, transaksi di pasar pun sudah mulai hidup setelah pandemi ini bisa kita terapkan prokesnya ini, Mas. Berarti kalau sudah jalan secara broadcast, kemudian sudah terbiasa ya di 1 tahun pandemi ini, berarti perdagangan-perdagangan di pasar-pasar ini bisa dikatakan sudah mulai bangkit dan tidak lumpuh ya Pak ya? Sudah mulai bangkit kembali. Sudah mulai bangkit kembali, tapi memang perlu ada penataan begitu? Perlu ada penataan dalam artian kita boleh berbelanja dimanapun dengan catatan kondisi kita tubuh harus sehat dulu. Jangan sampai nanti kondisi tidak sehat kita masuk pasar karena di sana kan banyak orang. Dan ini sudah mereka sudah tahu betul kok, tidak berimpitan kok. Tidak berimpitan. Ini sudah luar biasa pemerintah untuk menjalankan prokes kesehatan. Tapi ada juga yang istilahnya berstatement ya bahwasanya pasar kenapa harus masih tetap dibuka, harusnya diberlakukan semacam COD, kemudian seperti yang sudah dibilang oleh Pak Suksan tadi, itu tidak mudah karena memang kembali ke SDM sendiri. Kalau Betul. tidak kaum milenial itu pastinya tidak akan memahami begitu, dan tidak mungkin satu persatu pedagang-pedagang di pasar itu juga dimintai WA, dan ada yang mau juga, kadang tidak ada yang mau juga, kadang seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi begini, kalau barang dari Argosari, Ranupani atau Pasur Jambe, ini namanya pasar tradisional. Otomatis kalau ngomong kita secara sumber daya manusia, mereka cukup dibanggakan walaupun tingkat pendidikannya itu tidak setinggi yang kita harapkan, akan tetapi mereka sudah bisa berwira swasta yang cukup bagus. Nah, kalau sudah masuk di dalam pasar ini otomatis adalah dari koordinator pasar. Kalau dulu namanya kepala pasar ya. Pasar. Saat ini koordinator pasar. Ini yang selalu menyuarakan ayo jaga jarak, ayo jaga kesehatan. Karena pasar saat ini jangan sampai tertutup. Kalau begitu tutup lumpuh total. Dan mudah-mudahan para pelaku pasar ini sudah menggunakan vaksin yang telah kita gunakan, agar supaya mereka punya antibodi. Paling tidak pencegahan dini sudah dilakukan. Bukan berarti setelah vaksin kita tidak kena COVID, akan tetapi imun harus tetap kita jaga, kita tingkatkan. Betul. Biar mereka aman beraktivitas di pasar. Nah, di masa pandemi yang mulai melonjak lagi seperti ini, kita sudah ada di zona orange. Perlukah pembatasan lagi Pak? Seperti halnya dulu pasar dari jam sekian sampai jam sekian buka, kemudian tutup lagi, nanti buka lagi seperti ini. Atau mungkin ada regulasi seperti itu yang mau diterapkan kembali Pak di masa pandemi seperti ini? Kalau regulasi itu mungkin saja bisa dilakukan, akan tetapi perlu evaluasi yang panjang, evaluasi yang tepat pada sasaran. Makanya di pasar ini satu, saya berkeinginan juga dan mengharapkan kepada pemerintah, mudah-mudahan pelaku pedagang pasar yang di pasar, pelaku pedagangnya ini sudah divaksin semuanya, karena mereka yang selalu beraktivitas di pasar dan melayani kebutuhan pasar yang ada di Kabupaten Lumajang. Terus yang kedua, barang yang sifatnya datang dari luar kabupaten, baik itu kain atau mungkin seafood yang terbiasa dari Probolinggo, harus melalui ini pun proses daripada prokes harus tetap kita lakukan, penyemprotan dan seterusnya. Kenapa harus kita lakukan dan kita pertahankan sampai saat ini? Dikarenakan ini kabar terbaru sudah ada varian yang namanya COVID Delta. Ini bertahan hidup di udara katanya lebih lama lagi. Tidak perlu bersentuhan tangan, buka masker kita kena. Ini cepat untuk berpindah-pindah. Ini kita kan harus lebih hati-hati lagi. Dan kami memang tidak pernah berhenti untuk menyuarakan agar di masyarakat pasar ini betul-betul sadar betul pakai masker. Tidak hanya ekonomi dulu yang dikejar atau aktivitas ekonomi, akan tetapi sehatnya dulu. APBD kita sudah habis untuk terkuras pada COVID. Pembangunan saat ini stagnan. Semuanya sudah diam di tempat.
Akan tetapi kalau masyarakatnya sumber daya yang kita punya ini tingkat kesadarannya rendah, padahal ini sudah di backup oleh petugas COVID, TNI Polri sudah di situ. Nah ini kan harus kita mulai dari diri kita sendiri agar kita sehat bisa beraktivitas di pasar. Suatu misal sekarang gambaran pasar Pronojiwo. Di sana sudah terbangun, kalau panjenengan belum tahu, pasar tradisional yang 4 tahun yang lalu mungkin tidak salah terjadi kebakaran. Sudah kita bangun dengan pasar yang modern. Itu sudah bagus. Dan alhamdulillah di sana masyarakat di sana itu karena mungkin jauh dari Kabupaten Lumajang, jauh dari Malang walaupun perbatasan dengan Malang, mereka ini lebih sehat daripada kita secara kesehatan. Akan tetapi begitu mereka ceroboh tidak pakai masker juga, kan akan menjadi musibah yang ada di masyarakat sana. Makanya sekaligus gerakan kita ini adalah pakai masker menuju pasar tradisional yang modern. Dengan menggunakan Android yang kita punya. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang ada ya, pendengar Gloria yang tercinta, sebenarnya pedagang-pedagang kita di luar pasar pun yang di luar perseorangan sudah menggunakan COD atau menggunakan pesanan-pesanan daripada Android. Ini sudah banyak kok, sudah banyak. Dan ini merupakan binaan-binaan daripada EIKM atau UKM kita. Nah ini sudah berjalan. Mudah-mudahan ini dengan pandemi COVID ini pedagang online yang ada di Kabupaten Lumajang ini sudah bisa menggerakkan ekonomi keluarganya masing-masing dan pengguna jasanya daripada Gojek semuanya akan hidup kembali. Gitu Mas. Iya. Baik, kawan Gloria, kita masih bersama program Dewan Mendengar, Dewan Ku Jempol. Silakan aja Anda bisa bertanya kawan terkait dengan pengembangan ya pasar di Kabupaten Lumajang. Silakan bersama narasumber kita dari Wakil Ketua Komisi B, Bapak Suiksan. Silakan bisa Anda tanyakan di 884 atau juga 082143033974. Iya Pak. Tadi sudah banyak sekali dikatakan bahwasanya ekonomi penting. Nah, tapi jangan sampai melalaikan yang namanya protokol kesehatan. Pedagangnya, kemudian juga istilahnya orang yang mau datang ke pasar. Nah, selama ini pantauannya seperti apa, Kak? Kalau pantauan saat ini namanya masyarakat banyak yang datang dari berbagai daerah. Ini secara jujur memang masih belum maksimal ya. Baik penggunaan masker maupun cuci tangan. Cuma kita jangan pernah berhenti untuk menyampaikan bahwa hal ini penting. Terus kalau kita kembali kepada daripada bidang pasar tadi, di Kabupaten Lumajang itu ada beberapa pasar atau 25 pasar tradisional yang lebih. Nah, perlu kita maksimalkan. Artinya perlu kita maksimalkan itu. Di pasar itu ada bedak, ada los, ada toko. Ada toko, ada los, ada bedak. Nah, harapan kita kepada koordinator pasar sudah mulai menginventarisasi berapa bedak yang ada, berapa kios yang ada, agar supaya kepemilikannya ini satu orang tidak lebih daripada 2. Untuk menghidupkan pasar yang ada itu, jangan sampai bedak-bedak yang ada menjadi gudang daripada pemilik bedak yang ada di pasar itu. Suatu misal si A memiliki 4 bedak, yang aktif 2 bedak, yang 2 menjadi gudang. Nah, ini otomatis akan mematikan pasar tradisional setempat. Andaikan yang 2 ini dari Bapak Koordinator Pasar sudah diinventarisasi, dan memang saya tegaskan harus diberikan kepada orang lain yang bisa membuka bedak di situ, bisa melakukan aktivitas ekonomi. Tujuannya apa? Karena pasar tradisional ini kan dimiliki oleh banyak masyarakat, banyak pedagang pasar. Kalau cuma satu orang punya lebih dari 2, ini kan nanti ironisnya pasar dari tahun ke tahun akan semakin kalah berkompetitif dengan pasar modern yang ada di luar. Sehingga caranya bagaimana? Kita inventarisasi bedak-bedak yang ada di Kabupaten Lumajang, pasar-pasar yang ada di Lumajang, otomatis suatu misal pasar baru yang ada. Berapa bedak semuanya itu? Kepemilikannya berapa orang? Loh ini suatu misal kok ada 100 bedak yang miliki kok cuma sekian orang, berarti selebihnya kan double ini. Lebih dari 2 ini saya harapkan jangan. Untuk pemerataan ya Pak ya? Harus dipindahkan agar bukan pemerataan, agar mereka yang punya kemampuan beraktivitas ekonomi di situ bisa menghidupkan kembali pasar tradisional. Jadi tidak bertumbuh cuma satu pemilik sehingga nanti boleh dikatakan akan menjadi kapitalis yang ada di situ, ini tidak boleh. Karena sifatnya
harus menghidupkan kembali pasar tradisional yang ada di daerahnya masing-masing. Banyak hal untuk menjaga kelestarian daripada pasar, termasuk untuk keamanan pasar. Keamanan pasar ini jenengan tahu sendiri, menata di pasar itu kayak yang namanya orang pasar sudah sulit untuk ditata. Nah, akan sulit ditata. Sing ngomong A menjadi B diputerai C, kalau boleh dikatakan kartiman. Ini budaya ini harus kita kikis demi sedikit biar cepat habis. Suatu misal keamanan pasar, di situ ada kabel PLN. Seringkali konsleting listrik ini akan menimbulkan kebakaran. Nah, di sini memang dari koordinator pasar, setiap penyambungan titik lampu ini tidak boleh dilakukan penyambungan sendiri. Datangkan aja seorang yang ahli di PLN-nya agar supaya penyambungan itu menggunakan kabel yang standar dengan komponen yang bagus dan tertutup rapat. Bila mana terjadi konsleting listrik ini bisa memutus arus listrik dan tidak jadi kebakaran. Begitu juga karena di pasar itu berbagai macam pedagang, ada pedagang kain, baju dan seterusnya. Di zon-zon tertentu jangan sampai ada yang merokok juga. Di samping saat ini COVID, api rokok ini kalau sudah jatuh juga berbahaya, akan menimbulkan kebakaran juga. Yang rugi siapa? Ya pemerintah Lumajang. Masyarakatnya tidak bisa beraktivitas lagi. Padahal untuk membangun suatu pasar ini butuh miliaran dana yang kita kumpulkan. Nah, ini hal-hal yang menyangkut safety daripada pasar. Bagaimana di musim hujan ini juga harus kita atur. Bagaimana pasar yang tertutup rapat itu tidak menjadi bocor. Terus bagaimana drainasenya yang ada. Jadi persoalan di pasar sebenarnya kompleks. Akan tetapi harus diurai satu persatu menjadi solutif agar kedepannya pasar ini bisa nyaman, aman dan disenangi di teman-teman milenial. Mungkin yang muda-muda saat ini tidak terlalu asik di pasar. Cuma begitu masuk pasar bisa kongko di pasar, bisa santai di pasar. Nah, menjadi wahana nanti ke depannya. Gitu. Ini yang paling dirasakan masyarakat ini ketika masuk pasar ini dalam keadaan soal kebersihan. Nah, itu yang paling utama ya, Pak ya. Kalau untuk yang hal-hal lain mungkin oke lah, ada PR-PR khusus dari pihak-pihak terkait yang memang harus lebih berkoordinasi. Nah, soal kebersihan pasar ini yang memang harus lebih diutamakan karena memang kenyamanan kembali lagi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Suiksan tadi. Iya, mungkin ada hal lain Pak terkait dengan pengembangan lain di perdagangan di pasar-pasar Lumajang khususnya untuk pasar tradisional di Kabupaten Lumajang Pak. Secara umum kita sudah mulai pasar tradisional ini menuju pasar yang modern. Secara umum ya. Secara umum. Pembangunannya pun sudah dimulai juga. Nah, saat ini persoalan yang paling mendasar sebenarnya di semua pasar itu adalah satu lahan parkir. Betul. Dan dampak pasar yaitu sampah. Lahan parkir ini memang suatu misal pasar baru. Pasar baru ini masih untung lalu lintas bisa keluar masuk kanan kiri. Belakang adalah tempat bongkar daripada barang-barang yang ada di pasar. Depan pun itu sudah bisa tempat parkir. Akan tetapi di situ sudah ada budaya buka tutup, artinya malam sebenarnya dipergunakan untuk jualan makanan. Lah pagi lahan parkir. Persoalan di situ masih kadang terlalu capek, mungkin tidak dibongkar yang namanya ten kaki limanya itu. Ya, ini harus kita sadarkan dikit demi sedikit agar rasa memiliki pasar secara kebersamaan ini adit tercipta. Terus setelah itu yang kedua, bagaimana sampahnya? Karena di situ aktivitas pasar yang cukup padat, otomatis sampah kalau satu hari tidak terangkut akan menjadi bau busuk. Dan ini akan yang jenengan sampaikan di awal, wah mau ke pasar kumuh. Nah, ini kan juga harus kita tertibkan juga. Buang sampah pada tempatnya. Setelah itu kita taruh di tempat sampah. Setelah taruh di tempat sampah ini kita angkut dengan kontainer yang disediakan oleh pemerintah, dibuang kepada tempat pembuangan akhir sampah. Nah, ini budaya ini nun sewu maaf. Masyarakat kita saat ini itu sebenarnya membuang sampah, penggunaan sampah ini masih kurang aktif, kurang disiplin. Padahal kalau kita semuanya disiplin, semua bergerak. Putung rokok pun kalau bisa jangan kita buang sembarang tempat. Dan untuk mengurangi sampah ini, sampah plastik terutama, pemerintah sudah melakukan pembatasan pemakai plastik otomatis. Di hotel-hotel pun juga seperti itu.
Sekarang kalau kita ke Indomaret, Alfamaret, toko-toko modern sudah tidak menyediakan plastik, kantong plastik untuk sebagai tempat daripada belanja. Ini artinya bahwa persoalan sampah yang di pasar dan toko modern sudah menjadi persoalan Kabupaten Lumajang dan secara umum menjadi persoalan nasional. Itu yang diharapkan, kebersamaan, kemudian pemahaman tentang ya kebersihan, keamanan dan lain sebagainya. Ini bukan cuma tugas satu dinas, tapi juga semuanya begitu ya Pak. Semua elemen baik pedagangnya atau juga istilahnya konsumennya itu memang harus sama-sama, termasuk juga menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Baiklah, kita masih di program Dewan Mendengar bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, Dr. Andes Haji Suiksan MN. Anda bisa bertanya kawan ya terkait dengan hal perdagangan, pengembangan di pasar-pasar di Kabupaten Lumajang. Monggo silakan, mungkin punya pengalaman unek-unek dan lain sebagainya ingin diceritakan ke Pak Suiksan. Nah, ini langsung Pak Suiksan nanti bisa langsung termasuk juga reses di sini ya. Ya, kita kembali ke soal pasar tradisional. Dari 21 pasar tradisional yang disampaikan tadi di Kabupaten Lumajang ini, apakah memang ada satu pasar atau beberapa pasar yang menjadi percontohan, Pak? Bukan 21, 25 lebih. 25 lebih ya. Sebelum percontohan kita masuk kepada persoalan. Persoalan pasar itu yang dominan adalah di daerah Wates Wetan atau Ranuyoso. Kita ketahui bersama, sebenarnya pasar di sana itu para pedagang pasar kelapa ini sudah diberikan tempat. Akan tetapi tempat itu tidak dipergunakan sehingga menjadi lahan produktif. Setelah dibangun di pasar Gedang atau pasar Wates Wetan, ini pun masyarakat masih belum mau masuk juga. Sehingga di hari-hari pasar tertentu atau hari pagi yang namanya orang jualan kelapa, degan, buah-buahan di sana membuat macet lalu lintas kita. Nah ini ya kurang rasa sadarnya kepada masyarakat yang ada di daerah utara. Sehingga begitu hari-hari pasar di sana ya sudah macet total, mulai jam 4 setengah 5 sampai jam 7 ini masih belum terurai sehingga dilakukan pembuangan oleh lalu lintas dan tisu. Nah ini saya berharap persoalan yang ada di daerah utara mudah-mudahan nanti dengan semakin hari putra-putra kita punya SDM yang cukup dan bapak-bapak di sana sudah bisa betul-betul penuh kesadaran masuk ke dalam pasar sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Sudah tahu kalau Provinsi Jawa Timur kalau sudah masuk Lumajang di samping truk pasir yang luar biasa, ditambah lagi aktivitas pasar yang yang meluber di tengah-tengah jalan. Tenggol kepruk kan susah ini sudah. Nah itu. Terus bagaimana pasar yang beralih ke pasar percontohan modern sudah ada di beberapa kecamatan, termasuk kalau kita di Lumajang ini di pasar Klojen. Klojen itu sudah salah satu contoh sejuta pasar yang ada dari pemerintah pusat. Yang sudah terbangun di Pasar Klojen itu di pinggirnya Al-Huda. Itu bagaimana petakan bedak-bedak itu sudah tidak kayak pasar dulu. Sehingga kalau di sini kita mencari daging khusus satu los itu daging semuanya. Kalau mencari buah segar di sini buah segar semuanya. Itu sudah salah satu contoh petak-petak daripada pasar tradisional menuju pasar modern. Begitu juga di Candipuro sudah dibangun dari pemerintah pusat, termasuk Pronojiwo dan Klojen ini contoh-contoh pasar tradisional yang menuju pasar modern. Baik Pak Suiksan, ada yang ingin bergabung untuk kesempatan di siang hari ini. Halo, selamat siang Dewan Mendengar. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mas Wahyu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu. Narasumber Pak Suiksan gitu. Dari Ibu siapa di mana dulu? Dengan Bu Hani, Mas Wahyu. Dewan ini, Bu. Bu Hani di Lumajang aja. Iya, Bu Hani di Lumajang. Oke, monggo. Ya, mau tanya sedikit. Adakah sudah terbentuk semacam paguyuban gitu? Semacam kalau yang pemilik los koordinator satu, terus pemilik bedak yang di dalam juga yang di luar itu ada koordinator semacam itu
belum deh Pak. Nggih, nggih, Bu Hani. Andaikan ada Hmm. apa bakul anyaran ngono lho Pak, aku jadi Rabatan. kepingin Rabatan. jualan gabung. Kan ini banyak itu ya, semacam apa PHK itu besar-besaran di masa pandemi ini ya. Ya itu kan kita juga untuk memenuhi ekonomi keluarga kan mungkin jualan kecil-kecilan gitu. Lah terus kalaupun ada semacam paguyubannya kan enak, kita arahnya kemana gitu. Nggih, Bu Lah Hani. terus ya itu satu. Yang kedua anu Pak, apa saya merasakan yang di MKS, pasar MKS itu loh yang jualan di atas apa jembatan kali itu loh Pak. Itu kalau buang sampah nyemplung padahal ada petugasnya kok diam aja tuh. Gimana ya Pak ya solusinya? Iya. Ya makin mawon. Iya, baik. Terima kasih Matur Bu Hani. nuwun. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani di Lumajang, Pak. Terkait dengan apakah sudah terbentuk paguyuban antara los, bedak, begitu. Monggo silakan untuk yang pertama. Silakan Nggih. jawab. Terima kasih Bu Hani, selamat beraktivitas, sehat selalu. Di pasar itu dulu ada namanya kepala pasar Bu Hani. Saat ini namanya koordinator pasar. Koordinator pasar itu sudah saya sampaikan untuk menginventarisasi berapa bedak yang ada, los yang ada, atau rabatan ini jual lasan yang di lantai, termasuk toko yang ada. Itu artinya bahwa koordinator pasar agar saat kepemilikannya satu orang tidak boleh melebihi dari 2 Bu Hani. Tujuannya beri kesempatan kepada mereka-mereka yang mau beraktivitas di pasar, agar supaya pasar yang ada itu ekonominya bisa bangkit karena menu yang disiapkan itu terpakai semuanya. Itu untuk toko, bedak, dan los semuanya yang jenengan maksud. Nah, untuk peralihan hak dan seterusnya sudah monggo ditata di koordinator pasar. Untuk waiting list mungkin ini terjadi Bu Hani. Nah, waiting list ini artinya bagi mereka yang berkeinginan masuk di pasar akan tetapi kepemilikannya ini masih aktif juga melakukan aktivitas di pasar. Nah, caranya bagaimana itu sudah saya sampaikan kepada koordinator pasar, kepemilikannya dibatasi agar yang dipergunakan untuk gudang dan seterusnya ini bisa diberikan kepada orang lain yang sudah waiting list, yang sudah menunggu antrian untuk mau beraktivitas atau berdagang di pasar. Nah, otomatis yang jenengan sampaikan tadi itu kalau panjenengan ingin beraktivitas di pasar, suatu misal pasar Klojen, pasar baru, sampun langsung aja kepada Pak Koordinator, adakah bedak, los, atau toko yang kosong? Kalau memang ada, alhamdulillah. Bagaimana tentang biaya sewalian dan seterusnya yang sudah diatur di dalam peraturan Bupati Bu Hani. Kecuali rabatan, kalau memang sudah ada space, ada stand di situ, mungkin panjenengan bisa menggunakan dengan catatan tidak mengganggu arus lalu lintas. Terus yang kedua, bagaimana pasar MKS? Pasar MKS itu dulu adalah pasar yang belum menjadi milik pemerintah daerah atau dikelola oleh kelurahan. Nah, 4 tahun yang lalu ini sudah masuk kepada dinas perdagangan sehingga milik pemerintah kabupaten. Nah, tentunya di sana amat sangat mengganggu arus lalu lintas karena kesediaan luasan pasar yang ada di MKS itu terbatas. Bahkan jualannya perempatan sampai depan kelurahan itu terjadi penumpukan penjualan aktivitas pasar oleh para los yang ada di pasar walaupun sudah kena retribusi pasar. Itu satu. Mungkin kalau masih belum menemukan lahan yang baru, caranya tutup buka agar buah samping kanan dan samping kiri itu harus bisa dilakukan dan sudah saya sampaikan. Dan tingkat kesadaran daripada masyarakat sudah juga saya minta.
tempat pembuangan sampah bukan sungai. Betul. Sungai ini adalah tempat mata air yang harus kita kembalikan kejernihannya agar supaya tidak kumuh dan seterusnya. Bahkan kalau terjadi sumbatan akan terjadi kebanjiran. Betul. Nah, ini karena masyarakat yang banyak dan tingkat kesadaran kedisiplinan daripada buang sampah ini, karena sungai mengalir ini juga tidak boleh gitu loh. Bukan seharusnya memang ini dilarang sudah. Bahkan kami inginkan kalau memang itu tetap dilakukan, nanti saya sampaikan kepada Bapak Koordinator agar atasnya 2-3 meter dikasih jaring, atau kanan kiri dikasih jaring agar pembuangan sampah itu tidak dilakukan kepada masuk kepada sungai. Ini penting Bu Ani. Nah, ini masukan yang bagus, sehingga solusinya di kanan kiri harus dipakai wareng atau jaring itu loh. Tujuannya tidak ada lain, pembuangan sampah biar tidak masuk ke sungai. Betul. Karena masyarakat kita ini nun sewu Bu Ani, ya sudah, kadang naik mobil akunya habis lempar tak, tidak tahu kalau belakangnya ini ada apa. Ini kan sudahlah, jangan. Ayo mulai saat ini kita mulai dari diri kita sendiri, buang sampah pada tempatnya. Kalau nggak salah di jembatan Pasar MKS itu sudah ada tulisan kalau nggak salah Pak, jangan buang sampah. Tapi ya kembali lagi tadi kesadaran masing-masing orang begitu ya, ini yang perlu di ini. Baik Bu Ani, mudah-mudahan puas dengan jawaban Anda. Dan ini ada WA Pak dari Pak Yandi, ini terkait dengan Pasar Tumpah Ranuyoso. Apakah tidak bisa ditertibkan Pak? Padahal kan sudah banyak korban dari kecelakaan lalu lintas yang ada di sana dari pedagang atau juga pembeli. Mohon penjelasannya Pak, monggo. Nggih, Pasar Tumpah yang ada di Ranuyoso, yang namanya tumpah itu kan mutah ruah. Artinya itu dulu sudah saya beri batas Pak. Sebelum ada pelebaran itu saya beri batas tali yang untuk narik tambang itu. Di batas ini batasnya untuk orang jualan. Ini kan sedikit demi sedikit kan sebenarnya kita sadarkan. Dikasih batas ini arus lalu lintas yang sudah tidak diperbolehkan untuk bertransaksi pasar di situ. Kita kerahkan tenaga pasar dan Satpol PP. Yes, jalan. Nah, begitu rame loper masuk lagi. Kita sediakan tempat yang luas, tidak mau. Tidak enak di sini Pak. Kalau transaksi mobil susah. Ini harus di sini transaksi, akhirnya mobil yang mau Probolinggo langsung jalan. Nah, ini kan juga susah. Ya bisa ditertibkan Pak. Cuma kita kan menentukan pasar kan tidak harus memakai kekerasan. Bagaimanapun di sana adalah masyarakat kita sendiri. Nah, harus dibudayakan ini. Ayo dibudayakan bagaimana tingkat kesadaran. Kalau sudah tingkat kesadarannya ini ada, oh ini tempat berlalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas di sini. Ayo kita masuk. Pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk di dalam. Cuma beliau-beliau yang tidak mau. Nah ini ya ini kembali ke karakter sampai yang namanya polsek dari Ranuyoso itu ya sudah. Kalau sudah macet di situ pekerjaannya banyak, kecelakaan di situ pekerjaannya juga banyak, dan yang menjadi korban juga warga Lumajang. Bisa Pak, cuma butuh waktu, tingkat kesadaran daripada sumber daya yang ada di sana. Nah itu mudah-mudahan juga mewakili dari unek-unek yang disampaikan oleh Pak Yandi. Dan sisa waktu kita sekitar kurang 5 menitan lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Pak terkait dengan pengembangan ya, terkait dengan perdagangan di pasar-pasar di Kabupaten Lumajang sendiri. Jadi bidang pasar ini, perdagangan ini sebenarnya tidak hanya meliputi pasar saja, pembinaan daripada UMKM juga ada di sana. Termasuk para pengrajin ini juga sudah kita carikan buyer yang dari luar Kabupaten Lumajang, sehingga kayak keripik pisang dan seterusnya ini sebenarnya sudah masuk di berbagai daerah. Terus bagi pasar tradisional milik daerah atau milik swasta ini sudah, ayo kita kembangkan terus, karena kesempatan untuk mereka bertransaksi atau jual beli pasar ini semakin hari semakin tinggi karena merasa keasikan tadi itu. Sehingga pada umumnya pasar-pasar modern ini juga akan timbul kekhawatiran kalau pasar tradisional ini semakin hari semakin maju, mereka akan berkompetisi dan harganya saya jamin lebih murah daripada pasar tradisional. Nah, itu. Nah, ini yang harus, hanya mereka masuk tidak ber-AC. Mudah-mudahan suatu saat nanti masuk pasar tradisional pun ber-AC. Gitu ya Pak ya. Ini jadi merubah mindset. Kalau kita sudah anak kita, Pak ya, ayo nang Indomaret. Nah, nanti suatu misal, Pak ya, ayo kita kembali kepada pedagang Lijo atau peracangannya, semuanya ini arahnya harus
harus membentuk diri, merubah diri, mengikuti perkembangan zaman yang selalu upgrade. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekaligus masyarakat Lumajang, walaupun kita ngomong tentang tupoksi daripada Komisi B yaitu Dinas Perdagangan, karena kita masuk kepada segmen daripada pasar, saya ingatkan Lumajang jalur oranye. Kita harus waspada, jangan lepas masker, jaga jarak, 5M harus kita patuhi, apalagi ada varian yaitu COVID Delta. Iya. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini banyak manfaat untuk masyarakat Lumajang. Amin. Mari kita jaga kesehatan, sehat, dan kita pulihkan kebangkitan ekonomi yang sudah mulai saat ini mulai bangkit by step. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suiksan yang sudah bergabung bersama kita di program Dewan Mendengar Radio Gloria FM, dan yang pasti seperti yang sudah disampaikan tadi, dihimbau kepada seluruh pengguna layanan pasar tradisional khususnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Terima kasih kawan ya, dan jangan lupa nanti sekitar pukul 15.30 kita akan kembali di program Dewan Mendengar bersama Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, apa kabar untuk kesempatan di hari ini? Pastinya masih bersama 97.4 Gloria FM. Nah, kawan di rumah pasti juga lagi ngelamun nih ya, manyun, pengennya ini, pengennya itu. Apalagi masa pandemi seperti ini kawan, mungkin